Ramai di media sosial ya kabar kedatangan Zakir Naik ke Indonesia, yang di situ itu datang ke kediamannya sang Imam Jumbo, dan agendanya itu bulan Juli mau mengadakan safari dakwah. Entah diundang atau datang sendiri, kami juga tidak tahu, saudara-saudaraku. Akan tetapi ketika kita lihat cuplikan videonya, ini memberitahukan kepada kita betapa akrabnya. Apakah ada sangkut pautnya, ada hubungannya, ada rentetannya? Ya, sah-sah saja kita memberikan penilaian. Akan tetapi kita harus tahu juga siapa sih sebenarnya Zakir Naik ini kan. Kami menemukan sebuah informasi ya tentang siapa itu Zakir Naik ya. Ini dari Tempo, saudara-saudaraku, yang bertanggal 28 Maret 2023, berarti belum lama lah, 2 tahun kemarin. Ini sudah memberitahukan siapa sih sosok seorang Zakir Naik. Jadi profil Zakir Naik, pendakwah kontroversial yang diburu polisi India. Ternyata kontroversial dan diburu oleh polisi India. Pendakwah kontroversial Zakir Naik diburu polisi India. Siapa sebenarnya Zakir Naik dan mengapa ia menjadi buronan? Ini kami membacanya dari Tempo. Pendakwah asal India Zakir Naik kembali menyedot perhatian publik. Ia yang selama ini diburu pemerintah India atas tuduhan terorisme katanya, dikabarkan segera diekstradisi dari Oman. Zakir Naik berada di Oman untuk menghadiri beberapa program keagamaan selama Ramadan 2023. Namun, kabar penangkapan Zakir Naik ini dibantah oleh pengacaranya, Akberdin Abdul Qadir. Zakir Naik akan kembali ke Malaysia, negara tempatnya tinggal selama ini, setelah acaranya di Oman selesai. Zakir Naik baru-baru ini menjadi berita utama setelah beberapa laporan menyebutkan Qatar telah memperpanjang undangan untuk menghadiri Piala Dunia FIFA. Namun Qatar tersebut membantah klaim tersebut dan mengatakan tidak ada undangan semacam itu yang dikirim ke Zakir Naik. Nah, berarti kan sudah blunder gitu loh beritanya. Lalu siapa sebenarnya Zakir Naik? Zakir Abdul Karim Naik, nama aslinya, 57 tahun. Adalah seorang pengkhutbah Islam fundamentalis. Kalau ditengok dari pakaiannya kan, ya itu kelihatan banget itu. Yang melarikan diri dari India pada 2016. Nah, tahun 2016 itu melarikan diri dari India. Ia dituduh menyebarkan kebencian dan pencucian uang. Wah, menyebarkan kebencian dan pencucian uang. Ketika dihadapkan dengan tuduhan ujaran kebencian, Zakir Naik secara konsisten menyatakan bahwa pernyataannya dibelintir dan disalahartikan. Pidatonya disiarkan di saluran Peace TV yang dilarang di India.
Kanada, Inggris, dan Bangladesh. Jadi PIS TV itu yang menyiarkan pidatonya Zakir Naik. Itu berada di India, Kanada, Inggris, dan Bangladesh, itu dilarang. Berarti terbukti. Lahir di Mumbai, dirikan organisasi keagamaan. Zakir Naik lahir di Mumbai dan menyelesaikan pendidikannya termasuk gelar MBBS di kota tersebut. Dia terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan di usia 20-an dan akhirnya mendirikan Islamic Research Foundation atau IRF. Saat ini India melarang organisasi yang didirikan oleh Zakir Naik itu. Oh, dilarang di India, asal muasalnya gitu loh. Dia mendapatkan perhatian internasional ketika salah satu tersangka penyerangan kafe Dhaka tahun 2016 yang menewaskan 22 orang mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh pidato Zakir Naik. Jadi dulu di Dhaka tahun 2016 itu ada orang yang menyerang kafe yang menewaskan 22 orang ketika ditangkap, mengatakan terinspirasi pidatonya Zakir Naik. Pada tahun yang sama, Badan Kontra Terorisme India mengajukan pengaduan terhadap Naik, menuduhnya mempromosikan kebencian agama dan kegiatan melanggar hukum lainnya. Pada 17 November 2016, IRF dinyatakan sebagai organisasi yang melanggar hukum di bawah Undang-Undang Kegiatan Pencegahan Melanggar Hukum 1967 37 tahun 1967 oleh Center. Ketika larangan diperpanjang selama 5 tahun lagi pada November 2021, Kementerian Dalam Negeri Serikat dalam sebuah pemberitahuan mengatakan IRF terlibat dalam kegiatan yang merugikan keamanan negara dan berpotensi mengganggu perdamaian dan keharmonisan komunal. Dia disebut mendorong para pengikutnya untuk melakukan tindakan permusuhan, kebencian atau niat buruk antara berbagai komunitas dan kelompok agama yang merugikan integritas dan keamanan negara. Ya sama kayak di Indonesia itu kan Imam Jumbo bikin FPI dan resmi dibubarkan oleh pemerintah. Karena apa? Keberadaannya itu mengganggu stabilitas keamanan negara, mau mengganti ideologi Pancasila, kan begitu kan. Mencari suaka ke Malaysia. Pada 2017, Zakir Naik mencari suaka di Malaysia. Saat ini dia menjadi penduduk tetap Malaysia. India telah mencoba mengekstradisinya. Meski tidak banyak kemajuan yang dicapai dalam hal ini, Interpol telah menolak mengeluarkan red notice untuk Zakir Naik. Pada 2019, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan negaranya memiliki hak untuk tidak mengekstradisi Zakir Naik jika dia tidak mendapatkan keadilan di India. Pada tahun yang sama, ia dilarang berbicara di depan umum di Malaysia setelah diduga membuat pernyataan rasial terhadap etnis Hindu dan komunitas Tionghoa di negara itu. Nah, ternyata terbukti membuat pernyataan yang di situ itu rasial gitu loh di Malaysia yang memberikan suaka politik. Zakir Naik kemudian meminta maaf atas pernyataan ini. Mahathir mengatakan Naik sedang mencoba untuk membangkitkan perasaan religius. Jadi itulah saudara-saudaraku, siapa itu sebenarnya Zakir Naik. Ya, ada yang mengatakan buronan Interpol. Nah, itu diusir dari negara asal muasalnya.
bikin ya makanya klop sama sang Imam Jumbo itu. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan, terus ada apa di balik itu semua? Karena kemarin lagi viral kunjungan Zakir Naik ke kediaman sang Imam Jumbo, katanya mau mengadakan safari dakwah di bulan Juli gitu, saudara-saudaraku. Nah ini untuk kehati-hatian, kewaspadaan kita semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.